Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor. Jadi saya Ihsan dari kelas A ingin mempresentasikan tentang jurnal analisis penjualan purging compound berbasis RFM dan etnografi pelanggan B2B studi kasus PT Alpha Data Polymers. PT Alpha Data Polymers adalah perusahaan saya bekerja saat ini, dan purging compound adalah chemical untuk pembersih injection molding atau blow molding. Jadi material ini sebagai material supporting, bukan material inti untuk sebuah produksi. Nah, penelitian ini saya bertujuan untuk menganalisis perilaku dan nilai pelanggan dalam penjualan produk purging pada PT Alpha Data Polymers. Melalui integrasi pendekatan kuantitatif, frekuensi dan monetary atau RFM, serta pendekatan kualitatif etnografi pelanggan B2B. Jadi industri chemical trading B2B ini memang saat ini menghadapi beberapa tantangan kompleks, Pak, berupa ketimpangan kontribusi misalkan, lalu pendapatan antara pelanggan, ketingginya risiko churn pada pelanggan, non-key account, lalu rendahnya tingkat loyalitas, serta pola pembelian yang sifatnya reaktif terhadap gangguan produksi. Nah, saya menggunakan data penjualan aktual dari bulan Januari 2025 hingga akhir 2025 atau Desember. Nah, ini saya menggunakan data aktual, semua menggunakan sales dengan currency USD. Lalu selanjutnya untuk customer sendiri ada 20 existing customer. Semua customer itu bergerak dari bidang plastik dan otomotif. Nah, untuk analisis RPM sendiri digunakan untuk mengukur nilai pelanggan berdasarkan kedekatan waktu transaksi, juga intensitas pembelian dan nilai finansial aktual. Juga pendekatan etnografi dilakukan untuk mengidentifikasi, Pak, untuk pain value-nya, sehingga pelanggan pain value pelanggan yang tidak tercatat atau tidak tercermin dalam data transaksi penjualan. Misalkan ada beberapa variabel seperti downtime mesin, scrap, cost, dan namanya change over time. Juga keterbatasan kompetensi seseorang atau operator atau orang yang personal in charge di lapangan gitu kan. Lalu juga ada tekanan target produksi. Nah, dari hasil penelitian ini, Prof, ada 10% pelanggan yang menyumbang lebih dari 60% total pendapatan tahunan, sementara 45% pelanggan itu berada pada kategori dorman dan kontribusi minimal gitu, Prof. Nah, integrasi RFM yang etnografi yang menghasilkan pengembangan OVP, jadi berbasis solusi teknis, juga edukasi preventif dan pendekatan konsulatif relevan dengan konteks operasional pelanggan gitu kan. Nah, selanjutnya untuk pendahuluannya, Prof. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa industri manufaktur plastik itu terutama untuk otomotif memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, terutama dalam proses produksinya gitu kan. Nah, untuk proses produksi sangat dipengaruhi oleh stabilitas mesin, kebersihan sistem, pemrosesan material, dan konsistensi kualitas output. Nah, kalaupun misalkan ada gangguan sekecil apapun pada mesin injection molding ataupun extruder, itu akan menyebabkan peningkatan scrap rate dan downtime produksi gitu, Prof. Dan ada kemungkinan kegagalan memenuhi target pengiriman. Jadi dalam konteks ini material pendukung seperti purging compound ini memiliki peran yang cukup strategis, Prof. Jadi ini untuk menjaga performa mesin juga dan kualitas di end user atau di produk akhir. Nah, untuk finish good lah ya. Nah, di sini perusahaan saya atau PT Alpha Data Polymers berdiri sebagai trader, Prof, untuk spesialis di chemical, dan dia trading B2B yang menyediakan purging compound tersebut.
Untuk produk ini memiliki manfaat yang cukup jelas dan penggunaan menunjukkan bahwa permintaan purging itu memiliki manfaat yang jelas dan cukup spesifik. Ini menunjukkan bahwa permintaan purging kompon itu bersifat tidak stabil juga. Jadi sangat tergantung pada kondisi operasional pelanggan gitu kan. Nah, lalu di sini saya ingin menyampaikan juga pendekatan penjualan tradisional yang menekankan harga dan spesifik produksi juga menjadi kendala dalam membangun loyalitas pelanggan. Jadi pada prakteknya pelanggan di industri ini lebih mempertimbangkan dampak penggunaan purging kompon terhadap efisiensi produk. Mesti ada pengurangan downtime, penghematan scrap cost. Jadi faktor-faktor ini sering kali jadi cerminan secara langsung dalam sebuah data transaksi. Jadi sehingga memerlukan pendekatan analisis yang lebih komprehensif. Jadi mode RFM ini merupakan metode yang banyak digunakan untuk menganalisis pelanggan berdasarkan historis transaksi gitu kan. Lalu metodologi yang saya proses adalah populasi penelitian seluruh pelanggan Alpha Delta Polymers yang tadi saya sampaikan mencakup 20 customer, dan variabel operasionalnya ini meliputi R-nya itu diukur dari jarak waktu sejak transaksi terakhir dan frekuensinya itu merefleksikan intensitas pembelian dalam 1 tahun, Prof. Nah, untuk monitoringnya sendiri menggunakan transaksi tahunan dalam satuan USD, serta pen value-nya mencakup downtime mesin, scrap cost, waktu changeover, kompetensi operator, dan tekanan target produksi sebagai faktor konstektual yang mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan B2B. Nah, untuk teknisnya sendiri, saya melakukan metode pengelompokan 3 kategori, yaitu ada low, medium, dan high. Untuk setiap dimensi, pendekatan etnografinya dilakukan melalui observasi proses produksi, Prof. Jadi diskusi teknis, wawancara informal dengan PIC produksi, maintenance, dan purchasing. Nah, di sini ada hasil pembahasan data yang kami perdalam ya, analisis data transaksi. Nah, di sini agak kompleks juga. Saya ingin langsung menyampaikan hasil atau copy paste dari sales atau penjualan mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember 2025. Nah, di sini ada 20 customer. Di sini ada yang mayoritas itu adalah Aisin dan Toydenso sekitar 52.472 USD per tahun, dan Toydenso 33.965 USD per tahun. Nah, jika diinterpretasikan secara singkat, dua pelanggan terbesar seperti Aisin dan Toydenso menyumbang 60,3% dari total pendapatan tahunan, Prof. Nah, ini variabel RFM yang diturunkan langsung dari tabel bulanan. Jadi untuk resensinya itu jumlah bulan sejak transaksi terakhir bulan Desember, frekuensinya itu jumlah bulanan aktif transaksi selama 2025, Prof. Lalu untuk monitoringnya adalah total nilai transaksi tahunan dalam USD, dan ini adalah data pelanggan dari mulai nama customer ada Aisin, Padmasode, hingga Sugindo. Di sini untuk resensinya per bulan Aisin 1, frekuensi bulanan itu 12 karena customer ini melakukan transaksi dalam 2 bulan setiap bulan, atau dalam 1 tahun itu setiap bulan ada transaksi. Sama dengan Toydenso, frekuensi per tahunnya itu adalah 12 karena tiap bulan ada transaksi penjualan. Beda dengan Mulia, dalam 1 tahun itu ada 7 kali, Sanwa Engineering ada 10 kali, Mitsuyoshi dan lain-lain ada 7-2 dalam 1 tahun. Nah, untuk statistik RFM, format SPSS-nya, Pop, ada statistik deskriptif variabel RFM untuk 3 variabel. Untuk resensinya itu per bulan, frekuensi per bulan, monetary USD, minimum 1, maksimum 12,
frekuensi juga per 12, dan ini adalah monetary, yaitu tadi untuk amount-nya. Nah, ini catatan, karena pelanggan dengan nilai non konsisten diberlakukan sebagai dorman pada analisis deskriptif. Untuk scoring RFM-nya sendiri untuk di kita klasifikasikan dalam 3 scoring ya. Yang pertama ada rendah, sedang, dan tinggi. Pertama 1 sampai 3 adalah tinggi, 4 sampai 7 adalah sedang, dan lebih dari 8 adalah rendah. Lalu untuk frekuensinya adalah lebih dari 8 tinggi, 4 sampai 7 sedang, dan kurang dari 3 adalah rendah. Nah, ini adalah tabel skor RFM sesuai dengan per pelanggannya. Dari atas ada Aisin dan Toy Denso karena ini tiap bulan ada penjualan, atau dalam 1 tahun itu full sales, ada penjualan, maka skor RFM-nya itu adalah 333 dan segmennya itu adalah K-Account. Dan Bumi Mulia karena RFM-nya 323 itu adalah core, dan Mendem 222 adalah customer yang menurut saya adalah potensial. Dan lalu untuk yang at-risk-nya itu adalah Zebra itu 211. Kalau misalkan kita lihat referensi di atas adalah customer ini dalam 1 tahun ini hanya transaksinya itu hanya 2 kali gitu kan, dan sama untuk Sucia juga. Nah, ini Sucia Padmasode karena transaksinya hanya 2 kali dalam setahun, ini masuk dalam kategori at risk. Lalu untuk Minebia, Narumi, Nagai, dan lain-lain adalah 211 juga masuk ke kategori Dorman. Sorry. Nah, di sini untuk ringkasan segmentasi dan kontribusi pendapatan itu ada sesuai dengan klasifikasi di atas. Jadi ada key account, core, potential, at risk, dan dormant. Itu jumlah pelanggan untuk key account ada 2, pelanggan 10%, revenue-nya 60% dari total keseluruhan. Lalu untuk core adalah jumlah pelanggan ada 3, pelanggannya secara persentase 5%, dan revenue-nya itu 28,7%. Untuk at risk ada 3, 15%, dan revenue 3,9. Secara total adalah 100%. Jadi ini sesuai dengan klasifikasi yang berdasarkan hasil sales dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, untuk terkait hasil etnografi atau ethnopen values dari data lapangan itu ada 5 variabel. Yang pertama ada downtime mesin, bukti lapangannya adalah barel kotor dan purge tidak rutin. Lalu dampaknya adalah line stop. Lalu fan value yang lain adalah scrap, bukti lapangan adalah black speck contamination, dan biaya scrap yang bisa naik. Lalu change over time, change over itu yang dimaksud dengan membongkar mesin dan lain-lain, itu biasanya ganti warna, resin lama, dan lain-lain, itu biasanya wasting time dan kehilangan jam produksi. Lalu untuk skill operator, bukti lapangannya adalah dosis dan metode, dan biasanya ini tidak ada guideline, dan ini biasanya ada miskomunikasi di PIC untuk operator dan lain-lain, dan biasanya ini kurangnya kontrol. Lalu hasilnya apa? Hasilnya tidak konsisten. Dan tekanan target itu bukti lapangannya zero defect dan deadline pembelian reaktif. Jadi kesimpulan jurnal ini adalah peneliti menunjukkan bahwa integrasi analisis RFM dan etnografi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perilaku pelanggan B2B dalam penjualan purchasing compound. Jadi penelitian ini adalah tercapai dengan teridentifikasinya segmentasi pelanggan berdasarkan nilai bisnis aktual serta pen value operasional yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, untuk hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa ketimpangan kontribusi atau kontribusi pendapatan merupakan isu struktural
yang merupakan strategi retensi, pengembangan pelanggan berbasis data dan konteks lapangan, pengembangan online value proposition berbasis solusi, teknis edukasi preventif, memberikan arah strategis yang lebih berkelanjutan bagi PT Alpha Delta Polymers dalam menentukan churn dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Sekian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dapat dipahami, Prof. Mohon maaf jika ada salah-salah, saya menunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.